Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai untuk kita semua. Gimana kabarnya saudaraku? Sudah rutinkah Anda jalan sore? Kalau belum rutin, rutinkan dong. Oh, tapi hujan mas, ya sebelum hujan. Atau Anda bisa keluar masuk di antara ruang tamu, kamar, dan dapur. Oh, jalan saja setiap sore. Itu bisa menjadi pengganti jalan sore. Ya. Tapi pernahkah Anda itu merasa nyaman di rumah, tetapi tidak nyaman di luar? Ada juga yang merasa nyaman di luar, tidak nyaman di rumah. Nyaman di tempat ramai, tidak nyaman ketika sendiri. Atau sebaliknya, tidak nyaman di tempat ramai, malah enak, enjoy kalau merasa sendirian. Nah, ini apa penyebabnya? Solusinya bagaimana? Nah, sebetulnya itu ya, pertama, dari lambung yang belum sembuh. Jadi gini, ketika kita sendirian di rumah, ya otomatis pikiran kita itu memikirkan, wah nanti kalau ada apa-apa sendirian, nggak ada yang nolong gimana? Nah, kenapa? Kita merasa kita kan memang lagi sakit, tetapi sakit kita tidak seberapa kelihatan kalau sakit. Jalan-jalan bisa, bekerja bisa. Nah, padahal berasanya yang kembung, yang meriang-meriang, setiap sore badannya kok nggak enak, apalagi mandi pakai air dingin sampai kadang ada yang gigil. Nah, padahal kalau orang lain lihat ya seperti normal, seperti orang sehat, padahal ya tidak. Apa Mas Diji dulu gitu? Ya gitu. Saya yo ketika ditanyain orang yuk ke sana yuk, saya lagi sakit, nggak enak. Sakit apa? Sakit kok kerja, sakit kok jalan-jalan. Dan mereka tidak tahu itu. Nah, ketika sendirian ini maka kalau kita sebetulnya gini ya, sendirian, kita hanya diam saja. Pernah saya bahas tuh video saya sebelumnya. Kalau kita nggak kemana-mana, kita nggak bergerak, pikiran kita yang kemana-mana. Walaupun sendirian, tapi kalau kita banyak bergerak, kita banyak aktivitas, memikirkan apa yang kita lihat, tidak memikirkan apa yang kita hayalkan, itu malah lebih enjoy. Coba Anda praktekkan. Ketika Anda merasa sendirian di rumah, nggak ada teman, coba ada aktivitas apa? Apa bersih-bersih apa Anda berjemur, bersihin taman, apa bersihin apa bunga, bonsai apa kayak. Bandingkan dengan ketika hanya diam, duduk, apa nonton TV, apa main handphone. Coba Anda perhatikan sendiri. Enak mana? Itu tipsnya loh ya. Bukan hanya uh, informasi, itu tips. Jadi ketika Anda mempraktekkan betul, ya insya Allah memang ada hasil. Nah, terus Mas DJ, saya pernah itu. Ketika saya di tempat ramai, saya nyaman, kumpul sama teman-teman, saya senang. Begitu pulang sampai rumah, saya cemas lagi. Nah, apa yang salah? Nah, kalau kita ngobrol sama teman, mungkin bertukar pikiran atau bercanda, ya kita kan senang. Maka kalau kita senang, kecemasan kita akan berkurang. Nah, itu salah satu bukti bahwa saran-saran saya itu memang ada manfaatnya. Jika kita senang, maka kecemasan pun akan mereda. Nah, coba Anda buktikan. Anda ngobrol sama teman, senang, wow, ketawa. Walaupun kadang-kadang ketawa saja kok goyang-goyang, ketawa saja kok kunang-kunang, ketawa. Tapi tampasnya agak tersengal-sengal. Ini nggak apa-apa. Memang seperti itu. Yang penting jangan cemas. Anda harus tahu bahwa itu hanya sensasi dari asam lambung. Nah, perhatikan waktunya ketika kita ngobrol sama teman, ketika kita main sama teman ini. Nah, ini kadang-kadang yang tidak pas. Kita ngobrol sama teman biasanya malam. Nah, sedangkan malam ini suhu udara turun. Ketika dingin, sudah sering sekali saya bilang, kita belum bisa terkena dingin lama-lama. Terus makanan. Nah, apa yang dihidangkan sama temen yang minumannya, makanannya ini apa? Jangan apa saja yang dihidangkan kita ban semua, ya jangan. Kita lihat-lihat. Nah, terus jauh tidaknya. Jika jauh, maka ketika kita pulang, maka terkena dingin ketika kita naik kendaraan ini pun akan lebih lama. Nah, begitu sampai di rumah,
Yang membuat kambuh dari tempat temen nih, dari tempat kita ngobrol ini tadi loh yang kita bawa pulang. Ya dingin, ya kena angin, dicampur makanan yang tidak nyaman di lambung, kita sampai madep 1 jam atau 2 jam di rumah mulai pikiran gak enak. Walaupun tidak kambuh, pikiran cemas. Nah, pernah saya bahas di video saya sebelumnya. Walaupun tidak kambuh, kalau kita itu makan yang tidak nyaman di lambung atau kita terkena hal yang membuat kita kambuh, tetapi walaupun tidak kambuh, itu pikiran kita akan negatif lagi. Walaupun tidak semua, tapi rata-rata seperti itu. Jadi misal terkena dingin, walaupun tidak kambuh, hanya kembung-kembung sedikit, tapi pikiran negatif itu datang. Nah itu harus kita teliti, itu jarang dipahami, jarang dimengerti oleh para pandita asam lambung. Jadi kok merasanya tiap hari itu ada aja yang membuat pikiran gak enak, ada aja yang membuat perasaan gak enak. Padahal apa? Lambungnya belum 100% sembuh. Coba ketika senang, saya bilang tadi ngobrol sama temen, lu kemana kecemasan tadi? Gak ada, hilang. Nah gitu loh. Jadi ketika kita pulang dengan membawa beberapa hal yang membuat kita kambuh ini di rumah, kita merasa tidak nyaman. Nah di sini sebetulnya kita harus cepat-cepat mengontrol. Jadi pernah saya sampaikan, ketika kita bepergian atau kita memang ya di rumah, kita pokoknya harus siap sedia, entah di kantong, entah di tas, itu penurunan asam lambung. Apa Mas DJ? Ya terserah Anda. Bisa promak, bisa miliantal. Nah, kalau saya promak. Jadi ketika tidak nyaman, pulang dari tempat teman ini tadi daripada bertambah parah, harus besoknya kita harus bekerja, harus sekolah. Yang ini asam lambung sebelum tidur. Penurunan asam lambung itu kita minum. Nggak apa-apa. Itu kan tidak setiap hari. Ini tidak boleh itu setiap hari berbulan-bulan bertahun-tahun. Itu tidak boleh. Nggak urung kalau Anda itu kambuh ya, Anda ke dokter. Ya dikasihnya ya penurunan asam lambung. Ya antasida yang dikasih itu. Nggak percaya, buktikan. Sebenarnya itu simpel kok. Untuk sembuh dari asam lambung ini simpel. Sederhana. Pakai logika kita. Jika kecemasan itu datang, kita tekan dengan logika dan ilmu agama yang kita miliki. Cemas itu akan hilang. Nah, baru kita mengontrol lambungnya. Oh, lambung saya perlu ini. Saya agak kambuh ini. Wah, jangannya ditumis dulu lah kalau makan. Oh, saya harus bening dulu. Nah, sampai besok udah agak enakan baru makanan yang lain lagi terserah Anda. Nah, saya dulu ya gitu. Ketika saya kambuh, ya saya kembali lagi. Ya sayur bening lagi. Ya berjemur terus lagi gitu. Jadi tipsnya secara garis besar ini ya supaya kita di tempat ramai kita nyaman, di tempat ketika kita sendirian di rumah kita pun nyaman. Yang jelas jangan kebanyakan diam. Pastikan perut kita tidak lapar, tidak kosong. Jika kita ingin bepergian, kita ingin ngobrol sama teman, mau berangkat itu pastikan kita makan dulu hal makanan yang nyaman di lambung. Nah, baru kita main. Ngobrol sama temen itu enak. Utamakan dulu lambung. Jangan, wah asik sama teman, ayo buru-buru. Perut kosong sampai di lokasi Anda bisa kambuh. Anda bisa gelisah. Nah, ketika sendirian pun di rumah, ya jangan kebanyakan diam. Kayak sama teman juga tadi, mau di rumah juga. Banyaklah bergerak. Banyaklah minum. Jadi ketika ingin buang air kecil, ya tinggal ngomong. Saya mau ke kamar mandi, saya mau buang air kecil. Tinggal ngomong. Nggak apa-apa. Banyak minum. Apalagi kalau sendirian di rumah sambil aktivitas ngapain. Banyak minum. Nah, yang jelas pola makan pun harus tepat. Simak 430. Pola makan yang benar untuk para penderita asam lambung. Jadi ketika kita sudah fokus di lambung dan kita bisa melakukan aktivitas sedikit demi sedikit, nah itu baru mantap. Jadi tetap semangat. Jadi apapun yang kita lakukan, tetaplah fokus ke lambung kita. Tetap hindari dingin, pakai jaket, jangan telat makan, jangan memikirkan yang aneh-aneh, hibur diri, jalan sore.
Nah, tetap rutin jalan sore. Karena pola-pola yang lain ini wajib. Setiap orang yang mengalami gangguan di lambung wajib untuk menjaga makanan, tidur nyender, menjaga minuman, istirahat yang cukup ini wajib. Semua. Nah, tetapi jangan sampai kita mandek atau kita terjebak di fase akhir. Caranya gimana? Jalan sore supaya bisa sembuh total. Insya Allah jalan sore itu akan menjadi jalan kesembuhan untuk Anda semua karena jalan sore itu saya peroleh bukan dari mentor. Itu pengalaman saya pribadi dan memang panjang ceritanya jalan sore itu. Dan insya Allah hobi Mas DJ lah yang pertama menginformasikan jalan sore itu untuk menuju kesembuhan. Jika ada salah ucap, salah kata, saya mohon maaf. Jika ada benarnya, itu datanya dari kuasa untuk Anda. Mudah-mudahan Anda semua lekas sembuh tanpa kambuh-kambuh. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai.